Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hari ini aku akan ngebahas tentang kucing yang berada di dalam dua keadaan, yaitu keadaan hidup atau dan juga mati. Mati. Kucing ini ya dalam percobaannya dibilang hidup dan mati dan bersamaan. Iya, benar. Sebelum kita beralih ke kucing Schrödinger, ada baiknya kita tahu dulu apa itu kucing Schrödinger. Ya, kucing Schrödinger adalah percobaan yang ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Erwin Schrödinger. Nah, dia adalah penemu dari percobaan ini. Dan satu hal yang ingin aku kasih tahu, walaupun namanya kucing Schrödinger, ini hanyalah sebuah perumpamaan. Jadi dia eksperimennya nggak benar-benar pakai kucing, karena dia juga sayang sama kucing, guys. Asal mulanya percobaan ini tuh dari mana sih awalnya? Nah, awalnya tuh dari kuantum fisika. Mungkin bisa dibilang dunia kuantum aja deh. Dunia kuantum itu adalah dunia probabilitas, tempat banyak kemungkinan, sekaligus tempat berbagai paradoks terjadi. Dunia kuantum dipelajari dalam fisika kuantum, atau salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang partikel dasar atau penyusun alam semesta. Nah, kita langsung ke pembahasan tentang kucing hidup dan mati bersamaan ini, karena ya pasti agak ngebingungin kan, kenapa bisa gini. Jadi sebenarnya ini kita misalkan punya sebuah bunker. Ini ada tutupnya, bisa dibuka atau ditutup. Ya, bisa dibuka atau ditutup. Nah, sekarang kita lagi dalam tertutup aja deh, anggapnya. Misalnya kita tertutup aja. Nah, di dalamnya itu ada kucingnya. Wah, senyum dia. Kucing. Terus ada racun cyanida. Ya. Dan dia ini ada semacam radioaktif di sini yang bakal nyala, kita bilang aja nyala, dengan persentase 50% bakal nyala dalam waktu 30 menit. Nah, percobaan ini dilakukan selama 1 jam, jadi kita tunggu 1 jam gitu ya. Nah, pada 30 menit pertama ada 2 kemungkinan, yaitu kucingnya bisa mati atau dia bisa hidup. Jadi dalam kuantum fisika ini bisa dibilang dia dalam superposisi, atau bisa dibilang dia hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan. Nah, kenapa bisa gitu? Karena bunker ini nggak transparan atau tembus pandang, atau kita bisa lihat atau kita bisa mengamati dari luar. Jadi ini benar-benar ketutup ya. Jadi kayak benar-benar black out gitu di dalam sini. Nah, kenapa bisa dikatakan begitu? Karena racun ini kan nanti bakal nyala dengan kemungkinan 50% atau setengah. Jadi ada kemungkinan 30 menit pertama racunnya bakal bikin kucing jadi mati, atau 30 menit pertama kucingnya tetap hidup dan racunnya nggak nyala gitu. Nah, dalam state seperti ini kan
sepertinya emang gak mungkin, karena emang harus ada sesuatu yang mengamati. Misalnya contoh gampangnya gini, kita punya pohon di dalam sebuah hutan ya. Nah, pada suatu ketika pohonnya tumbang dan ada spesies baru datang. Nah, kita nggak bisa tahu nih apakah pohonnya benar-benar tumbang atau mungkin si spesies baru itu benar-benar ada gitu, karena tidak ada yang mengamati gitu. Sama seperti ini dia bisa dibilang setengah hidup atau setengah mati, atau mungkin bisa dibilang hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan, karena nggak ada manusia atau apapun itu yang mengamati ya. Jadi pas kita buka boxnya nih, kita baru tahu nih, wah mati kucingnya, atau wah masih hidup kucingnya gitu. Jadi mungkin segitu aja untuk penjelasan aku tentang kucing Schrödinger ini, karena kalau dibahas lebih panjang lagi videonya bakal lebih lama lagi, karena ini banyak berisi paradoks-paradoks lain yang ditemukan oleh para penemu-penemu hebat-hebat lainnya. Jadi thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan kasih tahu ke teman-teman kalian tentang kucing yang bisa hidup, yang bisa maksudnya bisa dibilang hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan. Mereka pasti akan kebingungan dan mereka harus nonton video ini. Bisa aja ya. Jadi terima kasih dan sampai jumpa.